Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita memulaikan sebuah seri yang baru, yaitu Pillars of Faith atau tiang-tiang iman. Kita akan mulai mendalami doktrin-doktrin kekristenan yang menjadi landasan daripada ajaran kekristenan sepanjang masa. Dan pada kesempatan ini kita belajar tentang firman Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program ini, kami mengajak untuk berpartisipasi. Yang menyaksikan program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar saudara yang positif, atau mungkin juga pikiran saudara, pertanyaan saudara, sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Samuel Tiwow, Master Teologi, telah menikah dengan Ibu Janet Kapahang, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Sean, Ainsley, dan juga Brian. Hamba Tuhan menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2009 dari Universitas Kelabat dan menamatkan pendidikan S2-nya dari universitas yang sama pada tahun 2022. Telah melayani selama 13 tahun sebagai gembala jemaat dan saat ini dipercayakan dalam pelayanan sebagai pendeta di Jemaat Imandi. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan kecintaannya kepada firman, ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat-sangat mendasar bagi iman kekristenan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Samuel Tiwow? Baik, Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta boleh mengambil waktu untuk bergabung bersama dengan Cornelius Media dan melayani di dalam program DIK. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Samuel Tiwow. Tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga pada episode ini kami boleh memulaikan sebuah seri yang baru, Pilar Iman Kita, di mana kami akan mempelajari landasan iman Kristen, yaitu firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Tiwow yang akan menjadi narasumber di dalam memimpin diskusi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kami mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung di dalam pembacaan firman yang menjadi landasan diskusi kita, diambil dari kitab 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Demikianlah bacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Samuel Tiwow. Baik Pendeta, pertanyaan pertama yang sangat mendasar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan buku suci dan mengapa itu disebut buku suci? Berisi apa sebenarnya buku suci itu? Disilakan. Baik, Pendeta. Buku suci itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Kitab suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adalah firman Allah yang tertulis oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis yang digerakkan oleh Roh Kudus.
Dalam kitab ini Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan dan pernyataan kehendak Allah. Alkitab menjelaskan rencana Allah bagi manusia dan bumi. Alkitab juga memberitahu kita bagaimana Allah akan menghapus penderitaan manusia di masa depan. Buku suci ini merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan perbuatan Allah dalam sejarah dunia ini. Dan Paulus menulis kepada Timotius, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 11 dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Baik. Terima kasih Pendeta. Ya, jadi yang dimaksud dengan buku suci itu adalah Alkitab itu sendiri ya? Alkitab itu sendiri. Ya, benar. Ya, pertanyaan selanjutnya, mengapa Alkitab ini menjadi sepanjang zaman selalu ada tantangan, tetapi ternyata ditemukan Alkitab adalah buku yang paling dicintai dan dihormati dalam segala zaman. Apa pendapat pendeta sehubungan dengan hal itu? Tidak ada buku yang begitu dicintai dan dihormati seperti Alkitab. Buku ini telah mengilhami kisah terbesar, paling mulia dalam sejarah manusia. Banyak juga orang yang telah mati karena mencari Alkitab. Bahkan sebagian lagi dibunuh karena Alkitab. Bagi orang yang mencari kebenaran di dalam Alkitab atau firman Tuhan menjadi buku yang sangat disukai. Buku ini telah mengilhami orang yang paling terkemuka dengan tindakan-tindakan yang paling luhur, tetapi juga dikecam karena kemerosotan. Perang berkecamuk karena Alkitab. Revolusi terdapat di dalam halaman-halamannya. Dan kerajaan-kerajaan runtuh karena gagasan-gagasan yang terdapat di dalam firman-Nya. Manusia dari segala sudut pandang, mulai dari teolog, pembebasan, sampai kepada para kapitalis, dari fasis kepada marksis, dari diktator kepada para pembebas, dari fasisme hingga militeris, menyelidiki halaman-halamannya untuk mencari kata yang dapat membenarkan perbuatan mereka. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi ternyata Alkitab ini sangat dicintai oleh karena dampak yang diberikan ya, dampak yang diberikan oleh Alkitab dalam segala masa kepada banyak orang dalam berbagai tingkatan seperti yang pendeta sampaikan tadi. Nah, sekarang pertanyaan kita tentang peran daripada Alkitab sehubungan dengan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan bagaimana fungsi Alkitab di dalam menyatakan Allah ini kepada manusia. Oke, baik Pendeta. Berabad lamanya banyak orang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Sementara itu, dalam babakan sejarah manusia, banyak pula yang dengan meyakinkan menyaksikan bahwa Ia ada dan Ia menyatakan dirinya. Nah, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Ada dua cara yang Allah gunakan, yang digunakan untuk bagaimana kita dapat mengenal dan mengerti Allah. Pernyataan yang pertama adalah pernyataan umum, atau dikenal dengan wahyu umum. Pernyataan umum adalah cara Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan,
sejarah dunia, dan suara hati. Artinya melalui pengamatan manusia akan alam ciptaan yang begitu luar biasa dan teratur itu, manusia dapat tiba pada kesadaran akan adanya pencipta atau arsitek di balik ciptaan ini. Bagi berjuta manusia, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Sinar matahari, hujan, bukit-bukit, aliran sungai, semuanya menjadi saksi pencipta yang penuh dengan kasih sayang. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayatnya yang ke-20. Nah, Allah dapat dilihat dari persahabatan yang erat, penuh kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Yesaya 66 menggambarkan di dalam ayatnya yang ke-13, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kemudian dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin manusia mencapai pengenalan yang benar akan Allah hanya melalui pernyataan umum atau wahyu umum? Tidak selalu. Artinya kesadaran religius saja itu tidak cukup. Itulah sebabnya menurut kepercayaan Kristen, manusia membutuhkan penyataan yang khusus. Nah, kita menyadari kalau kita lihat penyataan khusus atau penyataan istimewa, kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Dosa telah membatasi penyataan diri Allah. Dan kita terbatas dalam menafsirkan kesaksian Allah melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia mengungkapkan dirinya kepada kita dengan cara yang istimewa. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai sifat kasih sayangnya. Pada mula pertama penyataannya melalui para nabi. Kemudian puncak penyataannya tampak melalui Yesus Kristus. Itu dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kalau kita baca di sana. Nah, penyataan khusus adalah cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya dan mencapai puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berisi dalil-dalil yang menyatakan kebenaran mengenai Allah dan menyatakan Dia sebagai satu pribadi. Nah, kedua bidang pernyataan itu perlu. Kita perlu mengenal Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Nah, sepertinya halnya juga menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Efesus 4 ayatnya yang ke-21. Jadi, melalui sarana kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah menerobos mental, moral, dan keterbatasan rohani kita, mengkomunikasikan keinginannya untuk menyelamatkan kita. Luar biasa Allah kita. Baik. Jadi pernyataan umum adalah ketika Allah berbicara kepada manusia lewat penciptaan, perilaku manusia, bahkan suara hati. Sementara pernyataan khusus ketika Allah berbicara kepada manusia lewat Alkitab dan Yesus Kristus itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Jadi ada dua cara Allah menyatakan dirinya, secara umum lewat alam ciptaan dan secara khusus adalah lewat firman, Alkitab, dan puncaknya adalah penyataan yang paling jelas tentang siapa Allah dan bagaimana Allah itu adalah melalui Yesus Kristus. Demikianlah fungsi daripada Alkitab itu di dalam cara Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan, dan saya yakin kita masih akan terus menggali lebih dalam, semakin bersemangat
kita akan belajar tentang otoritas kitab suci dan fokus dari kitab suci itu sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program Dig Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi tentang betapa pentingnya Alkitab itu di dalam cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kitab suci adalah pernyataan khusus Allah menyatakan dirinya tentang siapa Dia dan apa kehendaknya, kerinduannya bagi kita umat manusia. Kita masih akan melanjutkan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Samuel Tio. Baik Pendeta, mungkin ada banyak umat yang bertanya, sebenarnya apa yang menjadi fokus utama dari buku suci yang kita pelajari atau firman Allah ini? Oke, baik sahabat umat Tuhan, Yesus adalah fokus dari kitab suci. Perjanjian Lama menyatakan anak Allah sebagai Mesias penebus dunia. Dan perjanjian baru menyatakan Dia sebagai Yesus Kristus juru selamat. Kematian Yesus di kayu salib merupakan puncak pernyataan tabiat Allah. Salib membuat ini sebagai puncak pernyataan karena salib itu mengemukakan dua hal yang amat berbeda. Yang pertama adalah jahatnya manusia yang tidak terduga dan kasih Allah yang tidak habis-habisnya. Salib menyatakan Allah yang mengizinkan anak tunggalnya dibunuh. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Betapa ia melakukan sebuah pernyataan yang tiada taranya. Saudara, sesungguhnya fokus Alkitab ialah Yesus Kristus itu sendiri. Ia berada pada pusat panggung peristiwa alam semesta. Tidak lama lagi kemenangannya di Golgota akan mencapai puncaknya pada pembinasaan orang jahat. Nah, manusia dan Allah akan dipersatukan kembali. Nah, tema kasih Allah, khususnya seperti yang tampak dalam kematian Kristus sebagai korban di Golgota, adalah kebenaran yang paling mulia dari alam semesta. Ini adalah fokus Alkitab. Yesus itu sendiri. Jadi fokus Alkitab adalah Yesus Kristus dan apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi Yesus yang adalah fokus, terutama penyelamatannya ketika Dia mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan otoritas daripada kitab suci. Orang Kristen tentu percaya kitab suci memiliki otoritas, tetapi yang jadi pertanyaan adalah bukankah penulisannya atau penulis-penulisnya ini adalah manusia biasa? Bagaimana kita menjawab keberatan ini dan apa yang bisa kita pelajari tentang latar belakang dari para penulis yang dipilih oleh Allah ini? Baik Pendeta. Jadi keunikan kitab suci berdasarkan sumber dan keasliannya. Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka lah yang membuat pesan yang disampaikan mereka, melainkan pesan itu diterima mereka dari sumber ilahi. Hanyalah dengan pernyataan ilahi mereka dapat melihat kebenaran yang telah disampaikan mereka. Itu kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 1, Amos 1 ayat 1, Habakuk 1 ayat 1, Yeremia 38 ayat 21. Di sana kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Nah, para penulis perjanjian baru mengaku bahwa Roh Kudus merupakan sumber pekabaran mereka. Demikianlah Tuhan Allah dalam pribadi Roh Kudus
telah menyatakan dirinya melalui kitab suci. Ia menulis kitab itu bukan dengan tangannya sendiri, melainkan dengan tangan orang lain. Oleh kurang lebih 40 orang penulis dalam kurun waktu lebih kurang 1.500 tahun lamanya. Dengan latar belakang orang-orang atau penulis-penulis ini yang berbeda-beda. Namun Allah memakai dan menggunakan mereka untuk menulis akan firman Tuhan ini. Oleh karena Roh Kudus, Allah mengilhami para penulis yang sudah tentu Allah sendirilah yang menjadi pengarangnya. Nah, sekalipun manusia yang menjadi penulis Alkitab ini, tetapi apa yang mereka tulis bukan kemauan mereka, tetapi pikiran mereka di bawah pengaruh Roh Kudus, sehingga tulisan tangan mereka memiliki otoritas. Karena itu di bawah pengaruh Allah atau Roh Kudus itu sendiri. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi manusia tetapi diilhami oleh Roh Suci. Nah, saya mau menggali lebih dalam lagi tentang manusia yang digunakan oleh Allah Roh Kudus ini, atau kita bicara tentang proses pengilhaman, proses inspirasi, sehingga Alkitab itu dikatakan sebagai firman Allah. Bolehkah Pendeta menggali tentang proses pengilhaman ini? Baik, Pendeta. Rasul Paulus menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, di ayat yang sudah kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini berasal dari kata Yunani theopneustos yang diterjemahkan dengan kata diilhamkan. Sebenarnya secara harafiah ini berarti dihembuskan Allah. Allah menghembuskan kebenaran ke dalam pikiran manusia atau pikiran penulis itu sendiri. Kemudian giliran manusia itulah untuk mengekspresikannya dalam kata yang kemudian menjadi kitab suci. Oleh karena itu, ilham atau inspirasi adalah sebuah proses yang digunakan Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenarannya yang abadi. Nah, proses inspirasi ini, wahyu atau pernyataan ilahi diberikan melalui inspirasi yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbicara atas nama Allah, yang digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Itu menurut 2 Petrus 1 ayat 21. Artinya orang yang dipakai Allah ini adalah orang-orang yang tentunya orang-orang rohani, yang pikiran mereka selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, dan Allah menggunakan mereka untuk menulis akan firman Tuhan ini. Pernyataan-pernyataan ini diwujudkan dalam bahasa manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, namun tetap merupakan kesaksian Allah. Dalam beberapa hal tertentu, para penulis disuruh menuliskan perkataan Tuhan sebagaimana yang dinyatakannya secara kata demi kata. Akan tetapi pada umumnya Tuhan Allah menyuruh para penulis itu melukiskan perkataan dari petunjuknya menurut kemampuan yang terbaik yang dapat mereka berikan tentang apa yang dilihat dan didengar mereka. Penulis-penulis Alkitab adalah pena Allah yang menuliskan, bukan pena dia. Tindakan pengilhaman bukan berdasarkan kata-kata manusia atau pengalamannya, melainkan manusia itu sendiri yang berada di bawah pengaruh Roh Kudus, dikaruniai dengan buah-buah pikiran yang dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, akan tetapi perkataan itu menerima kesan pikiran individual. Pikiran ilahi disatukan dengan pikiran manusia. Pikiran dan kehendak ilahi dipadukan dengan pikiran dan kehendak manusia.
sehingga ucapan yang disampaikan manusia adalah merupakan perkataan Allah. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Saya menangkap tadi bahwa pikiran manusia dikendalikan oleh pikiran dan kehendak Allah, sehingga apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab adalah pikiran dan kehendak Allah walaupun menggunakan manusia. Itulah proses pengilhaman dan inspirasi Alkitab sebagaimana yang sudah dijabarkan tadi. Ada satu lagi pertanyaan tentang keunikan daripada Alkitab ini. Kalau seandainya kita melihat Alkitab sebagai sebuah atau dibandingkan dengan karya-karya sastra kuno, kira-kira apa keunikan dari kitab suci ini dibandingkan dengan karya-karya sastra yang hebat-hebat juga yang ada di dunia kuno? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Keunikan Alkitab bukanlah karena ketiadaan bandingannya secara politis, kultural, maupun pengaruh sosial, melainkan dari sumber dan masalah pokok yang dikandungnya. Apa yang ada di dalam Alkitab itu. Dengan pernyataan Allah tentang Allah manusia yang unik, Anak Allah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, sebagaimana Yesus adalah penggabungan antara Allah dan manusia, yang ilahi dan manusia adalah satu kesatuan, begitu pula Alkitab bahwa firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu dalam Yohanes 1 ayat 14. Nah, gabungan manusia ilahi telah membuat Alkitab menjadi unik di antara karya-karya sastra. Jadi, gabungan manusia ilahi telah membuat Alkitab menjadi unik. Kemudian, kalau kita meninjau dari segi waktu, bagaimana Alkitab itu sangat unik. Kita melihat bahwa Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, merupakan buku yang ditulis kurang lebih 1.500 tahun. Jadi luar biasa. Alkitab ini telah ditulis dan dikumpulkan selama beberapa generasi. Dari segi penulisannya memiliki keunikan dibandingkan dengan karya-karya sastra yang lain. Penulisan Alkitab sangat beragam. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, ditulis oleh sekitar 40 orang yang berbeda. Dan diedit serta dilestarikan oleh sekolah-sekolah dan komunitas penyalin yang tak terhitung jumlahnya. Alkitab melestarikan bagi kita tulisan-tulisan dari beragam kepribadian yang berbeda-beda, dari lingkungan sosial yang sangat berbeda. Nah, di antaranya ada raja, prajurit, pengembala, pembuat undang-undang, nelayan, imam dan nabi, serta tabib non-Yahudi. Mereka semuanya adalah penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda. Dan ini dari penulisannya sangat unik. Kemudian, kenapa kita juga melihat bahwa Alkitab ini unik? Bahwa Alkitab tidak menyembunyikan kesalahan dari penulis itu sendiri. Kita melihat bahwa Nuh yang tidak dapat menguasai diri dikisahkan jelas tanpa ditutup-tutupi. Begitu pula dengan akal bulus yang dilakukan oleh Ibrahim. Dengan jelas tingkah laku Musa, Paulus, Yakobus dan Yohanes dicatat di dalam Alkitab. Secara Alkitab mengungkapkan kegagalan raja bangsa Israel yang paling bijaksana sekalipun, dan kelemahan ke-12 bapa dan ke-12 rasul. Kitab suci tidak memberi dalih mengenai mereka, tidak juga mengecilkan kesalahan mereka. Dengan terus terang dituturkan apa adanya tentang mereka, kegagalan mereka, bagaimana mereka seharusnya, dan mereka melalui karunia Allah, mereka dapat dilayakan. Jadi Alkitab itu unik di antara karya-karya sastra yang ada. Dan berbeda dengan tulisan-tulisan manusia yang ada di dunia ini. Karena pengarangnya
adalah Allah itu sendiri. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Alkitab unik oleh karena pengarangnya, penulisnya, rentang waktu penulisannya, dan juga latar belakang dari penulis yang sangat berbeda-beda. Terima kasih Pendeta, ini semakin membuka wawasan kita sehubungan dengan kitab suci atau firman Allah ini. Kita masih akan kembali untuk terus menggali lebih dalam, namun sebelum itu kita akan dengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita melanjutkan diskusi kita di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Samuel Tiwow. Baik Pendeta, setelah tadi Pendeta sudah jabarkan tentang keunikan daripada kitab suci, sekarang kita mencoba mendalami tentang bukti-bukti bahwa benar kitab suci itu memiliki otoritas khusus. Apa saja bukti-bukti yang dapat disampaikan? Oke, baik Pendeta. Bukti yang pertama adalah pernyataan Alkitab itu sendiri. Penulis menyatakan pekabaran mereka langsung dari Allah dan mereka berbicara atas namanya. Bagaimana Yehezkel, Yeremia, Hosea, dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa pekabaran mereka adalah dari Allah. Itu dalam Yeremia 1 ayat 2 dan 9, kemudian Yehezkel pasal 1 ayat 3 dan Hosea pasal 1 ayat 1. Paulus juga mengatakan, aku menerimanya oleh pernyataan Roh Kudus. Alkitab menyatakannya itu sendiri dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-12. Yang kedua, bukti yang kedua, pernyataan Yesus selama masa pelayanannya. Ketika Yesus dicobai, dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Yesus berkata, ada tertulis. Yesus menempatkan Alkitab di atas tradisi dan pendapat-pendapat manusia. Ia mengecam orang-orang Yahudi karena mengesampingkan otoritas kitab suci. Itu kalau kita baca dalam Markus 7 ayat 7 sampai 9. Dan meminta mereka supaya mempelajari kitab suci dengan tekun dengan berkata, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Bukti yang ketiga adalah Roh Kudus. Paulus menekankan kebenaran ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian pula lah dengan firman Allah yang tertulis. Tanpa penerangan Roh Kudus, pikiran kita tidak akan dapat memahami dengan tepat Alkitab itu, atau mengakuinya sebagai kehendak otoritas Allah. Karena tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11. Roh Kudus dengan kitab suci tidak akan pernah dapat dipisahkan. Karena Roh Kudus pengarang dan pewahyu kebenaran Alkitab itu. Semua hikmat manusia harus tunduk kepada otoritas kitab suci. Kebenaran-kebenaran Alkitab adalah norma yang menjadikan patokan ujian segala gagasan. Mengukur firman Allah dengan ukuran-ukuran manusia yang serba terbatas itu sama saja dengan upaya mengukur bintang-bintang dengan meteran. Ukuran Alkitab tidak boleh ditaklukkan ukuran-ukuran atau norma-norma manusia.
norma-norma yang terdapat di dalamnya jauh lebih tinggi daripada segala akal budi dan literatur manusia. Kita ditimbang dengan takaran Alkitab. Bukannya kita yang menimbangnya, karena itulah ukuran tabiat dan segala pengalaman pikiran. Karunia Roh tidak lebih tinggi dari Alkitab. Jadi, karunia Roh tidak lebih tinggi dari Alkitab. Sesungguhnya, justru karunia-karunia itu haruslah diuji oleh Alkitab. Kalau karunia itu tidak sesuai dengannya, maka haruslah disingkirkan, karena karunia yang demikian adalah palsu. Dalam Yesaya 8 ayat 20 berkata, akan Taurat dan Isyahadat barang siapa yang berkata-kata tiada setuju dengan perkataan itu, sekali-kali tidak akan terbit fajar baginya. Jadi kitab suci memperoleh otoritas ilahi, karena di dalam kitab-kitab itulah Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan. Jadi, bukti bahwa Alkitab memiliki otoritas karena pernyataan Alkitab itu sendiri, kemudian pernyataan-pernyataan Yesus di dalam pelayanannya, kemudian Roh Kudus yang mengilhami para penulis Alkitab itu sendiri. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang kitab suci sebagai satu kesatuan. Kita memiliki perjanjian lama dan juga perjanjian baru, dan ini rentangan waktunya cukup lama. Bagaimana Pendeta menjelaskan tentang kitab suci sebagai satu kesatuan, padahal ada perbedaan waktu antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Baik, kita melihat sekalipun penulisan perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditulis dalam generasi yang berbeda, kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tetap tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kedua saksi itu satu sebagaimana Tuhan Allah esa adanya. Perjanjian lama melalui nubuatan-nubuatan dan perlambang menyatakan Injil Juru Selamat yang akan datang. Sementara perjanjian baru melalui kehidupan Yesus menyatakan Juru Selamat yang telah datang. Injil dalam wujud Yesus Kristus itu sendiri. Kedua-duanya menyatakan Allah yang sama. Perjanjian lama bertindak sebagai fondasi bagi perjanjian baru. Di dalamnya disediakan kunci untuk membuka perjanjian baru, sementara perjanjian baru menjelaskan misteri dari perjanjian lama. Dengan penuh rahmat dan karunia Allah memanggil kita supaya berkenalan dengan Dia melalui penyelidikan atas firman-Nya. Di dalamnya akan kita temukan kekayaan berkat yang pasti akan keselamatan kita. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Kita sudah tiba di penghujung daripada diskusi kita. Apakah ada nasihat atau dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan keabsahan firman Allah sebagai landasan pilar iman kekristenan yang mungkin Pendeta ingin sampaikan kepada kita? Oke, baik. Pena inspirasi dalam buku Early Writings halaman 78 yang ditulis di tahun 1851 mengatakan seperti ini. Saya merekomendasikan kepada Anda, pembaca yang budiman, firman Tuhan sebagai aturan iman dan praktek Anda. Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu yang berotoritas dan tidak dapat salah mengenai kehendaknya. Kitab suci adalah standar karakter, menyingkap doktrin,
dan ujian pengalaman. Itu di dalam pena inspirasi The Great Controversy, halaman 7, kalau kita baca di sana. Kemudian, dalam Colporteur Ministry, halaman 125, pena inspirasi berkata, sebuah terang yang lebih kecil untuk memimpin pria dan wanita menuju terang yang lebih besar. Dan terang yang lebih besar itu adalah Alkitab itu sendiri. Penulis pena inspirasi percaya bahwa pembelajaran Alkitab secara pribadi adalah hal yang paling penting bagi setiap orang Kristen, dan khususnya di hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Menarik sekali diskusi kita, dan saya percaya kita semua diberkati lewat diskusi ini, dan kita sudah tiba pada penghujung di mana kita akan mendengarkan Pendeta akan membawakan closing statement, kesimpulan, hal-hal yang praktis yang bisa kita bawa pulang, manfaat-manfaat rohani yang menguatkan kita untuk lebih tekun dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan. Disilakan Pendeta. Kitab suci yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus Allah yang berbicara dan menulis karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam firman tertulis ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak mungkin salah. Itu merupakan ukuran tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin yang sah, dan catatan yang terpercaya perihal tindakan-tindakan Allah dalam sejarah dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi penuntun bagi kita untuk mengenal dan mengerti rencana Allah untuk keselamatan kita manusia yang berdosa ini lewat pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta menutup diskusi kita di dalam doa? Disilakan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Allah yang telah memberikan firman-Mu, kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, untuk menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kami, kehidupan kekristenan kami, untuk menuntun kami mengenal tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah mati di atas kayu salib, dan telah memberikan keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran yang begitu indah yang boleh kami pelajari pada saat ini. Yang kami percaya ini akan mengubah kehidupan kami. Untuk kami tidak akan ragu dan tidak pernah akan pudar kepercayaan dan keyakinan kami kepada kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menghidupkan kebenaran ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan biarlah kami semua akan terberkati. Dan kami semua akan dikuatkan iman kami dengan satu pengharapan bahwa kami semua akan menerima keselamatan itu lewat ketika kami mempelajari akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Alkitab ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang telah kami renungkan dan pelajari bersama-sama di siang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami semua. Berkati kami di sisa hari ini, bahkan hari-hari kehidupan kami selanjutnya.
kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami, mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Samuel Tiwow, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terus mengikuti diskusi ini dan merasa dikuatkan, diberkati lewat pendalaman Alkitab ini. Bahkan sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media. Saya percaya kita bertumbuh bersama-sama ketika kita mencintai mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.